Baik, tema ibadah kita pada malam hari ini adalah jerat dunia yang memabukkan. Dan selanjutnya untuk sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami tahu ini bukan kebetulan, tapi karena Tuhan yang udah menyampaikan kami dengan selamat, tidak kurang apapun. Dan saat ini kami akan bersama-sama Tuhan menikmati hadirat Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami menyerahkan semuanya kepadamu dan kami percaya ketika kami pulang bukan dengan tangan kosong tapi kami diperbaharui iman kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, aku yakin kita semua di sini berkumpul bukan karena suatu kebetulan atau karena maunya kita, tapi aku percaya semua karena Tuhan yang udah pimpin kita semua dalam keadaan baik, dalam sehat sempurna, tidak kurang apapun, tapi apapun keberadaan kita, saya yakin Tuhan Yesus sungguh baik. Oleh sebab itu, marilah kita menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Dipersilakan dengan bangkit berdiri. Ada yang masih ingat tema kita hari ini apa? Iya betul, Pak Sulis sudah bilang jerat dunia yang memabukkan. Apa aja sih jerat dunia yang bisa memabukkan kita? Ada yang tahu nggak? Iya, bir, apalagi? Anggur, ya. Pokoknya ada banyak jerat dunia yang dapat memabukkan kita ya, apalagi di tengah dunia yang semakin gelap ini, aku katakan dunia yang semakin gelap karena setiap hari kalau kita mau lihat berita ada aja gitu berita yang mengerikan, yang bikin kita takut, yang sehingga kita bisa katakan ini adalah jerat-jerat dunia yang memabukkan. Kalau misalnya kita nggak ada di dalam Tuhan, kita mungkin nggak bisa sampai ada saat ini gitu. Dan nanti kita akan mendengarkan firman yang lebih dalam lagi, lebih indah yang akan disampaikan dengan Pendeta Nyoman. Oleh sebab itu marilah kita mempersiapkan hati, roh jiwa dan pikiran kita dan kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saat ku
Kami datang dan mengucapkan syukur kepada Engkau. Di dalam rumah-Mu yang kudus, selalu terbentang damai sejahtera, kekuatan, dan di dalamnya ada banyak hal baik yang Bapa karuniakan. Di kesempatan malam hari ini semua anak-Mu hadir untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohonkan kepada Engkau Bapa yang baik, Engkau hadir bagi setiap kami menerjemahkan maksud firman-Mu, supaya di dalam firman ini kami tidak terjerumus dalam jerat yang menakutkan bahkan mematikan. Tapi kami akan ada di dalam jaga dan kawal Tuhan, sehingga setiap langkah kehidupan anak-anak Tuhan ada di dalam jalan kebenaran. Mari berbicaralah, anak-anak-Mu sedia untuk menerimanya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita ikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pada pasalnya yang ke-21, pada ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pada pasalnya yang ke-21, pada ayatnya yang ke-34 sampai dengan yang ke-36. Saya akan membaca dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua orang yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir, Shalom. Bagaimana kabar ini? Ya, luar biasa, sehat ya. Kalau dengan hari ini temanya tadi, siapa ingat tema hari ini? Jerat dunia yang, berarti jerat itu mengandung alkohol, sebab dia memabukkan manusia. Saya ingat dulu masa-masa pendidikan, ya, setiap kali mau makan itu ada aba-aba untuk makan, ya, ada lonceng, lalu salah satu orang memimpin untuk doa makan, ya. Begitu doa makan saya akan berdoa betul-betul seperti, ya, khusyuk seperti anak-anak Tuhan yang lainnya. Begitu berdoa makan, amin, selesai, saya buka mata, lauknya hilang, ya. Karena di sini semua, ya, orang-orang yang sudah mungkin starving, kelaparan banget, ya. Hari sorenya mau makan malam seperti gini hari, berdoa, amin, lauknya juga hilang. Lalu saya ingat firman Tuhan hari ini, ya, berdoalah kamu dan berjaga-jaga, ya. Mulai hari kedua pendidikan, saya berdoa melakukan, mempraktikkan firman hari ini. Yaitu apa? Dengan cara, kalau ini adalah piring nasi saya Alkitab ini, maka hari berikutnya saya sudah berdoa dengan cara seperti ini, ya. Nah inilah berdoa dan berjaga-jaga, ya. Kenapa? Berdoa supaya lauk pauknya menjadi sehat, berjaga-jaga supaya tidak hilang, ya. Ketika Bapak Ibu dan saya hidup dalam dunia ini, Bapak Ibu dan saya dipimpin, dijaga oleh Tuhan. Hari Minggu yang kemarin berkhotbah dari Injil Yohanes pasal 17. Ya. Di situ ada doa Yesus yang mengutarakan bahwa apa? Dia menjaga supaya satu pun dari antara Bapak Ibu dan saya jangan ada yang binasa. Ya. Kata binasa ini berarti Bapak Ibu dan saya akan menerima sesuatu yang disebutkan dengan hukuman Tuhan di akhir zaman ketika hidup dan gaya kita hari ini tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan.
Bertahanlah engkau, kata firman, di hadapan anak Allah. Kata bertahan berarti apa? Bapak, Ibu, dan saya dibekali. Ada penghakiman di akhir zaman. Ada sesuatu yang akan disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dan hari ini kita diingatkan, mumpung masih ada waktu, Bapak, Ibu, dan saya berkemas-kemaslah. Kalaupun mungkin hidup saya masih belum terlalu lurus di jalan yang Tuhan berikan, waktu yang ada saya gunakan dengan baik. Jangan ada ya yang namanya jerat dunia itu kan mabuk-mabukan, ya. Mulai dari minuman-minuman beralkohol, ya. Seorang anak pulang terhuyung-huyung agak mabuk atau mungkin mabuk beneran. Papanya bilang, "Hai nak, kalau gaya hidupmu seperti ini mabuk-mabukan terus, mati besok lusa kamu masuk neraka." Sekalipun papanya bukan ketua panitia akhir zaman, ya. Tapi dia sudah katakan bahwa anaknya bisa masuk neraka, ya. Kamu lihat nih, papa ambil botol 2, ya. Satu ini isinya air putih, satu ini alkohol, ya, dengan minuman beralkohol tinggi. Lalu papanya ambil cacing. Cacing yang pertama dimasukkan ke dalam botol yang isinya air murni. Begitu masuk cacingnya gelepar-gelepar tetap hidup, ataupun dia senang di dalam air yang bersih itu. Cacing yang kedua diambil dimasukkan ke dalam alkohol. Begitu masuk cacingnya gelepar-gelepar langsung mati. Nah, nak, kau perhatikan itu. Kalau orang suka minum minuman beralkohol tinggi, dia akan apa, nak? Dia tidak akan cacingan. Ya. Ya. Dia tidak akan cacingan karena cacingnya mati. Ya. Tapi yang mau disampaikan oleh papanya dalam ilustrasi ini, kalau kamu minum-minum keras, kamu bisa mati kayak matinya 2 kali. Kitab Daniel pasal 12 bilang apa? Di akhir zaman, ya, ada 2 kebangkitan. Kebangkitan pertama menerima kehidupan kekal, kebangkitan yang kedua menerima kengerian yang kekal. Ya, hal ini disampaikan oleh Bapak Ibu kepada Bapak Ibu dan saya oleh Tuhan. Jangan sampai kita ada di alam, ya, di mana di situ terdapat ratap tangis, kertakan gigi, dan linangan air mata. Semuanya itu tidak menyenangkan. Ya, oleh karena itu hari ini melalui Lukas dikatakan nasihat untuk supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, ya, supaya kita enggak jatuh ke dalam pesta pora, kemabukan, hal-hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan kehidupan iman. Kalau dulu maaf ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita di era 90-an itu bicara tentang cerai itu sangat-sangat apa ya? Tabu, ya. Sekarang ini orang nggak lagi ngomong, langsung cerai, ya, langsung cerai, ya. Dan saya warning kepada saudara-saudara, perceraian itu yang saya hadapi sampai hari ini dengan berbagai macam alasan, ya. Yang saya ingat cuma satu, masing-masing pribadi membenarkan diri sendiri, ya, mabuk kebenaran, ya. Paling benar mama, paling benar papa. Padahal depan mereka ada barisan anak-anak yang sebentar lagi menjadi korban. Kenapa bercerai, Pak? Ini saya lakukan, Pak Pendeta, hanya demi anak. Kenapa bercerai, Ibu? Saya lakukan demi anak-anak, Pak, Ibu. Ya, kalau demi anak-anak mendingan gak usah cerai. Ya, kemabukan. Ya, ujung-ujungnya, ya, maaf tidak menghakimi. Ya, sang suami punya will, ya. Wanita idaman, bisa juga perempuannya punya pil, ya, pria idaman mabuk di dalam kehidupan duniawi. Ya. Nah, ini makanya saya warning para bapak suami yang tampan gagah perkasa seperti saya, ya. Ya. Jangan terlalu keras sama istri sendiri tapi lemah lembut sama istri orang lain, saudara-saudara, ya. Ini warning karena ini bisa mendatangkan kemabukan yang betul-betul susah disembuhkan. Di apotek manapun juga nggak ada obat yang bisa menyembuhkan, ya. Makanya kalau kita bicara tentang kemabukan dunia, selain minuman-minuman keras, hal yang paling mudah menjatuhkan manusia yaitu hawa nafsu, percabulan, dan perzinahan. Ya, ingat baik-baik itu, ya. Saya mau bilang begini, ya. Kita kan sering gathering nih, ketemu kan, ya. Di situ bisa nggak ada bibit-bibit di mana iblis timbulkan terjadi kekacauan di dalamnya? Terjadi, ya. Sekarang ini marak, ya, banyak hamba Tuhan yang mempunyai kejatuhan di dalam dosa itu. Ya, kalau saya bilang hamba Tuhan, mungkin semua anak Tuhan pasti pernah mengalami. Saya di rumah, ya, waktu kita masih
nikah di bawah 10 tahunan itu kan anak-anak masih kecil ya. Saya sama istri saya ini kalau mencuci itu dulu masih menggunakan tangan lah karena belum bisa beli mesin. Begitu beli baru pakai berapa bulan mesin cucinya rusak ya. Saya kasih tahu saudara-saudara ini mesin cuci saya rusak bukan supaya kumpul kolektor khusus, enggak ya. Ini saya udah beli, udah selesai. Ini cerita masa lalu ya. Saya itu kalau mencuci di rumah itu saya sering juga angkat jenis lagu-lagu sekuler itu ya. Ketika mungkin sedang mencuci dengan istri saya dengan cara-cara manual gitu kan ya. Saya nyanyikan lagu-lagu umpamanya ya. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa? Tahu semua ya. Adakah jawaban? Adakah? Adakah jalan yang kutemui untuk kita? Saya kalau umpamanya di kepala bapak ibu itu ada screen, pasti mikir itu mantan-mantan dulu itu, barisan para mantan itu. Ya. Itu begitu cuci ya, baru mau dijemur langsung kering sudah. Karena happy kan, karena senang ya. Sekali waktu istri saya dan saya mencuci tapi wajahnya kurang menyenangkan. Ya, lalu saya angkat satu lagu ya. Tak pernah sekalipun tersenyum bibirmu, sedih yang di hatimu. Wow, berarti di sini choirnya bukan hanya lagu-lagu rohani ya, iya, ya. Tapi lagu-lagu rohana juga ingat semua ya. Begitu saya nyanyikan lagu itu, istri saya malah agak ngambek, lalu dicipratkanlah saya itu busa-busanya deterjen itu. Saya tanya kenapa? Itu ada WA di HP papa itu saya baca tadi pagi subuh itu. Wah, apa bunyinya? Ya udah, papa baca aja lah, kan kamu udah baca, kasih tahu aja bunyinya apa. Ambillah HP-nya lalu saya baca. Ada tulisan WhatsApp dari pagi-pagi subuh jam 2 lewat. Terima kasih Pak Pendeta, saya sudah hamil. Waduh. Ya. Terima kasih Pak Pendeta, saya sudah hamil. Siapa yang enggak depresi dapat WhatsApp tidak ada tema ini dari siapa? Karena blank enggak ada namanya. Ya. Lalu saya sabar dulu Mam, biar saya balas dulu ya ini kan saya balas. Puji Tuhan, terima kasih kalau memang ibu sudah hamil ya. 3-4 menit dibalas lagi. Puji Tuhan Pak Pendeta. Karena doa-doa Pak Pendeta saya sekarang sudah hamil. Nah, ini mah karena doa-doa Pak Pendeta. Ya. Ya. Kalau tidak ada kata doa-doa Pak Pendeta, maka karena Pak Pendeta saya, dosa percabulan besar dan bisa terjadi kepada siapa saja. Makanya di sini kalau dikatakan jagalah dirimu, ya berarti ini sebuah perintah kepada saudara-saudara. Udah dengar firman kan, udah tahu kan jaga kekudusan diri kita masing-masing kan. Mari dong ya kan ya, bila ada mungkin di dalamnya godaan, mintalah sama Tuhan yang punya kekuatan untuk menghardik segala bentuk pencobaan manusia. Ya. Karena apa? Perzinahan salah satu dosa yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Kemabukan. Ada banyak orang mabuk dengan narkotika. Ya. Ini maaf nih bapak-bapak ya. Bang Frans, ini bukan berarti saya sedang memartakan. Beberapa waktu lalu saya pergi ke Amsterdam untuk khotbah juga di situ. Ya, di langitnya Amsterdam itu baunya itu narkotika luar biasa. Karena free, ya free. Boleh orang nggak akan ditangkap. Tapi kalau keluar dari situ langsung betapa dunia ini rusak, bobrok, ya. Karena di situ itu ada makanan yang cukup lezat, yang taste-nya itu bisa untuk lidahnya kita orang Indonesia. Ada restoran Chinese food di ujung sana. Setiap hari diajaklah, pendeta kita makan sana pendeta. Cocok ya, cocok. Tapi begitu untuk tiba di restoran yang enak luar biasa itu, sudah dari tahun 30-an di situ restoran itu, harus melewati pencobaan. Apa pencobaannya? Red Light District. Tahu Red Light District? Itu tempat di mana ada, maaf nih tidak gender yang saya bicarakan,
banyak perempuan di dalam kaca ya yang hampir telanjang bulat ada sepanjang jalan itu. Saya jalan mau begini salah ya. Ya. Inilah pencobaan. Ya. Dan semua bapak kaum laki-laki yang hadir Pak Nyoman sampaikan. Itulah hal yang bisa kita lihat nyata dalam kehidupan. Kalau lihat dong gimana ya? Dosa nggak ya? Langsung cepet banget ya. Di mana bilik pengakuan dosa? Saya mau bikin pengakuan dosa dulu ya. Ya. Dosa nggak itu? Lihat itu. Ya. Bagaimana Bu? Tolong bantu saya Bu. Dosa nggak itu Bu? Ya. Kalau apa namanya? Ada nggak dosa penglihatan ya? Ada? Hah? Nggak apa-apa Ibu ya. Iya. Saya beranggapan bahwa kita itu kan kiri kanannya ada Bu. Sedangkan lorong itu nggak mungkin kita jalannya nunduk. Ya kan ya? Pasti harus. Dan saya mau bilang, itulah sebuah hal yang saat ini terjadi. Mungkin kita nggak lihat di sini ada seperti yang dipamerkan di situ. Tapi mungkin juga ada hal yang lebih menakutkan yang mungkin sudah dekat dengan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ya, hati-hati nih para ibu, bapak, kita semua yang udah punya masing-masing pasangan. WA sama mantan aja itu sudah dosa itu. Ya, udah makan? Emang ibu tuh babysitternya? Hah? Ya, sakit ya, minum obat ya. Ini istri orang, ini suami orang. Hati-hati. Dosa percabulan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Tidak sedikit orang datang, pendeta. Saya pernah begini Pak Pendeta. Dengan suami orang, dengan istri orang. Ya. Sampai hari ini sih masih baik-baik, terbungkus rapi. Belum ada yang tahu. Cuman saya mau bilang kepada teman-teman dan juga diri saya. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti. Ya, sepandai-pandainya kita membungkus makanan ataupun bangkai pasti akan cium. Nah ini saya akan warningkan. Setiap Bapak Ibu dan saya diminta Tuhan untuk betul-betul hidup dengan baik. Artinya apa? Gak usah munafik. Ya, jangan munafik. Tahu munafik itu? Muka nabi, pikiran kau kotor. Ya. Kalau dari penampilan sih mah nabi banget. Ya. Tapi dari kelakuannya mencelakakan diri, bahkan mencelakakan orang. Berapa banyak Yesus katakan, hai engkau para imam, hai engkau ahli-ahli Taurat, yang pergi ke rumah-rumah perempuan, janda-janda muda, lalu melakukan banyak kejahatan. Padahal kamu di gereja melakukan, maksud di bait Allah, kamu melakukan semua hukum Tuhan dengan benar. Ya, engkau pergi untuk melakukan hal-hal yang jahat. Hari ini kita diingatkan baik-baik. Jangan sampai jatuh ke dalam perangkap yang kata Tuhan, dia jatuh ke atasmu dengan tiba-tiba. Artinya saudara-saudara dimakan oleh perangkap itu sendiri. Yang namanya perangkap burung, saya karena mau khotbah ini saya lihat di YouTube kemarin, itu burung-burung itu makan enak-enakan, tiba-tiba perangkapnya sudah menutup mereka dan mereka tidak bisa terlepas dari jerat menangkap burung itu. Dan jemaat Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak muda yang hadir, berhati-hati. Karena kehidupan Bapak Ibu dan saya, termasuk saya, rentan terhadap jerat itu. Dimanapun tempat ada. Saat ini Bapak Ibu dan saya lihat, ya, banyak sekali di televisi, berita-berita di televisi, ya, isinya itu serba menakutkan. Apalagi isinya itu? Hawa nafsu apalagi? Bunuh, membunuh satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang suami bunuh istri dimutilasi, ya, betul kan? Ada juga sebaliknya. Anak-anak muda ada juga yang telah juga melakukan pembunuhan terhadap orang. Nafsu jahat dunia, ya, hati-hati, ya. Makanya, ya, kata Madam Teresa, kalau engkau mencintai jangan terlalu, membenci pun jangan terlalu. Ya, ini penting, kalimatnya baik. Bapak Ibu dan saya, ketika Bapak Ibu dan saya membenci seseorang, maka pemazmur sudah katakan, benci itu menimbulkan dendam, dendam itu menimbulkan pembunuhan.
Kalau sudah benci sama seseorang, kita punya niat untuk jahat terhadap dia. Gak usah sama yang di mana-mana. Di jalan raya aja sekarang, saudara-saudara, kalau kita bawa motor, bawa mobil, itu kendala di jalan sangat luar. Hawa nafsu di jalan raya besar enggak? Ya, mobil ambil jalur kita dikit aja langsung. Kita apa? Marah enggak tuh? Marah enggak? Marah ya? Marah ya? Atau mobil bapak-bapak, ibu-ibu dan saya, kaca spionnya itu terserempet dikit aja mobil orang lain. Ya, kira-kira kalimat yang kita keluarkan itu apa? Ya, kebun binatang Pak. Iya, nggak ada yang turunkan kaca mobil atau buka kaca helmnya. Ya, kita bilang shalom Tuhan berkati gitu. Nah, ada nggak? Nggak ada. Semuanya terbius perangkap hawa. Berapa orang berantem di jalan raya? Tadi pagi saya pulang kantor saja di pertigaan dekat rumah saya. 2 orang bapak duel di jalan raya. Hanya gara-gara rebutan jalan. Nah ini saya warning kepada bapak ibu dan saya. Ya, kalau jalan raya itu kan milik orang banyak. Ya, jadi sabar-sabarlah satu kepada yang. Ya, kalau ada orang minta jalan kasih aja. Kalau orang minta jalan nggak kasih berarti itu orang pelit. Minta jalan aja nggak dikasih apalagi minta uang. Ya, jalan saja nggak dikasih, ya. Hawa nafsu ini akhirnya menimbulkan segala sesuatu. Berapa banyak sih orang akhirnya hawa nafsu itu membuat mereka akhirnya malu satu dengan yang lainnya. Di firman Tuhan ini katakan baik-baik ya, bahwa ya sebab hari itu akan menimpa semua orang yang mendiami seluruh permukaan bumi. Ini bicara tentang akhir zaman. Ya. Menjelang akhir zaman ini semua kita mendapatkan ujian masing-masing pribadi berbeda-beda. Ada orang bilang masing-masing rumah tangga punya salib yang bebannya tapi tetap saja itu salib. Ya. Semua bapak ibu dan saya anak-anak muda yang hadir dituntut oleh Tuhan. Hidup baik, jaga kekudusan. Kekudusan ini sudah disuarakan Tuhan dari zaman perjanjian lama. Diulangi lagi sampai perjanjian baru. Hidup kudus. Ya. Karena kekudusan itu yang dituntut Tuhan, maka semua bapak ibu dan saya sampai hari ini hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kalau saya bilang kudus bukan berarti bahwa bapak dan saya sudah free dari dosa. Saya sekali pasti mengalami kejatuhan. Tapi oleh karena kekudusan itu mengingatkan kita, saya harus kembali. Ya, saya harus kembali. Saya ingat waktu masih kecil di Kupang, kalau di hari-hari Natal itu kan banyak anak kecil juga datang untuk salaman Natal kan. Sebenarnya tujuannya bukan salaman, ambil kue sebenarnya. Ya itu ada tamu-tamu yang datang ke rumah mama. Mereka lari di ruangan yang tidak terlalu lebar. Tiba-tiba senggol lah. Ya, di situ mungkin ada keramik ya, guci-guci keramik itu kan di Kupang banyak ya. Pecah, cueng. Ibu saya ringan-ringan aja. Oh nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa biar aja. Nanti biar bersihin. 3-4 hari kemudian kita lah yang kena getah lagi main. Nggak sengaja saya juga menyenggol salah satunya jatuh, cepreng. Saya berharap mama saya bilang tidak, nggak apa-apa nak, nggak tahu sapu langsung datang, puak. Ya. Saya protes dong. Kemarin anaknya orang kata mama, nggak apa-apa. Kalau anak sendiri langsung nah, siapa yang ibu-ibu seperti itu? Tolong angkat tangan. Ya, betul kan? Ya. Lalu kemudian waktu sudah besar saya baru belajar dari Amsal. Di ujung tongkat pemukul itu ada intan permata. Ya. Bagi anak-anak gampangan tidak akan aku rotan kata firman Tuhan. Tapi bagi anak-anak yang kukasihi supaya mereka lurus hidupnya, aku harus merotan mereka. Jadi kita ini diingatkan Tuhan ya, supaya saudara-saudara itu jangan sampai ya baru dapat sentilan sedikit dari Tuhan sudah mulai ngambek. Ya, padahal Tuhan lakukan ini supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya itu tidak menjadi mangsa. Kalau di gereja jemaat di mana saya layani itu, ya setiap kali doa pengakuan dosa supaya kita tidak terjatuh dan menjadi mangsa dari kuasa-kuasa kegelapan. Itu benar kata kalimat itu. Ya, terjatuh. Artinya Bapak Ibu dan saya tidak lagi sedang berkonsentrasi baik dengan Tuhan. Ya, kenapa ada banyak orang jatuh dalam dosa? Ya. Apakah pengorbanan Yesus berapa ribu tahun yang lalu itu ya tidak berguna sampai hari ini kan? Tidak. Ya. Karena bapak-bapak, ibu-ibu dan saya
Ya, kata firman apa? Roh itu penurut, daging itu lemah. Kalau roh itu penurut, hari ini Tuhan ingatkan, turutlah firman Tuhan, jangan hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu itu penyesalannya datangnya belakangan. Ya, suami sudah diomel-omelin, istri sudah digampar-gamparin, anak sudah diusir dari rumah, baru 3-4 jam kemudian menyesal. Ya, kalau kayak begini, iblis sudah tepuk tangan kenceng banget itu. Dia sudah menang. Ya, dan di bagian yang selanjutnya di sini Tuhan ingatkan kepada kita melalui Galatia, ya, di situ dikatakan tentang juga ya roh yang menurut tapi daging itu lemah. Ya, karena kita dibuahi oleh keinginan daging dan seolah-olah keinginan daging itu ya betul-betul menawan kita sehingga kuasa roh itu seolah-olah tidak berkuasa atas kita. Allah tidak membuat Bapak Ibu dan saya seperti robot, tapi Dia menciptakan kita seperti dirinya sendiri, mempunyai kebebasan. Jadi kalau bapak-bapak, anak-anak muda, ya, kalau diajak teman-teman, yuk ke sana nak, kemana? Ayo ke sana yuk, ya, ada heroin atau apapun juga sebutannya nih. Sekarang kan tuh jenisnya kan vape ya, vape apa sih vape sih? Nah, hati-hati tuh nak, ya, itu banyak sekali hal jahat yang terkandung di dalamnya. Ya, nggak usah gaya-gayaan lah, nambah-nambahin asap-asap awan-awan lagi, ya. Iya, awannya biar di atas sana aja, nggak usah kita buat sendiri, ya. Kadang begini nak, anak-anak muda ya, perhatikan baik-baik nak. Kalau kalian naik motor, lalu kalian tarik itu alat itu, lalu asapnya ke belakang, itu sudah ada 25 manusia yang mengutuk kita. Ya, sudah ada lebih dari 30 orang yang mengutuk kita. Berarti jalan hidup kita ini semakin susah karena dikutuk. Betul kan? Kurang ajar tuh manusia itu. Apalagi bapak-bapak yang juga sering naik motor merokok pakai rokok yang masih normal biasa itu. Selain asapnya juga ada buang puntungnya sembarangan. Nah, saya tidak berbicara tentang merokok itu boleh, vape itu boleh apa enggak. Cuman saya mau bilang, awal muasal dari orang menggunakan narkoba itu mulai dari rokok. Ya. Jadi saya pernah sekali waktu pergi ke arah puncak, ya. Di situ ada semacam camp khusus orang-orang gedean lah, yang saat itu sedang terkena masalah narkotika. Kita masuk, memang tidak semua orang bisa masuk, tapi kita bisa masuk. Itu giginya perpatah semua depan ini, gigi serinya nih. Bukan ditonjokin, enggak. Karena kalau sakau, dia sakit luar biasa dan dia gemertak giginya sampai gigi ini apa namanya? Gigi seri ya, putus. Nah, narkotika menjanjikan kenikmatan sesaat. Ya, tapi kerugiannya setiap saat. Anak-anak muda, juga kita yang masih muda-muda bapak-bapak yang hadir. Gak usah gaya-gayaan lah nak ya. Kalian yang punya hawa nafsu besar, darahnya masih panas itu mendidih 150 derajat. Ya. Naik motor itu kayak rudal, gak ada remnya. Ya. Kayak torpedo, gak ada remnya. Knalpot bisingnya luar biasa. Itu yang mengutuk 75. Ya. Karena bunyi itu kemana-mana. Yang satu arah kena, yang berlawanan arah juga. Kalau yang merokok kan cuma sini doang, cuma 25. Kalau sudah knalpot 75. Begitu terjadi tabrakan jatuh, yang syukurin 250 lebih. Hawa nafsu mengukir prestasi kejatuhan manusia. Sehingga semua bapak ibu anak-anak yang hadir, kalau kita bicara tentang jeratnya dunia ini, namanya jerat perangkap itu, tikus itu, saya sudah pernah tes di rumah itu. Sekali waktu saya perangkap dia, ya, saya lepas lagi dengan saya beri tanda warna. 3 hari lagi saya perangkap, dia lagi masuk. Saya mau bilang dia bodoh, kasihan dengan sekolah, ya kan ya. Tapi kalau bapak ibu dan saya ingatkan, peribahasa bilang keledai itu, nah, berapa kali itu? Berarti bapak-bapak, ibu-ibu dan saya, kita ini ada orang-orang yang rentan jatuh di dalam dosa. Tapi jangan sampai berkali-kali lah. Ya.
belajar dekat sama Tuhan, ya. Belajar dekat dengan keluarga, sayang keluarga, ya. Walaupun istri mungkin sudah di atas 40 tahun, 50 tahun, ya. Wangi-wanginya udah mulai papung oil dan sebagainya, udah sayang aja lah, ya. Emang itu udah nasibnya kita, ya. Kalau tahun-tahun pertama kan wanginya masih bunga-bungaan semua. Suami pulang masih dijemput dengan pakaian kebesaran yang boleh perlu pakaian yang diberkati di gereja dulu itu. Tahun ke-20 ini, tahun 24 kami nikah. Kalau pulang itu istri cuma menggunakan pakaian kebesaran yang namanya daster. Yang notabene udah banyak sobek-sobekannya, ventilasinya di mana-mana. Kok pakai baju itu terus? Justru ini loh Pak, anginnya silir-silir enak. Ya, kalau dulu wanginya masih rempah-rempah bunga-bungaan, sekarang udah kayu putih, minyak tawon, iya, ya. Lama-lama minyak rem juga dipakai itu saudara-saudara. Ya. Tapi apakah ini akhirnya membuat Bapak Ibu dan saya merasa bahwa kehidupan perjalanan keluarga kita nggak benar, nggak baik? Enggak. Ya, makanya anak-anak muda nih, ya, yang besok lusa kalau mau nikah, begini Bapak Ibu, setiap kali ada orang mau nikah, beberapa orang datang ke saya waktu WA, Pendeta Nyoman, tolong dong kasih nats firman Tuhan untuk pernikahan anak-anak ini. Saya kasih aja bunyinya, ya Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka bikin fine-fine aja ke rumah tangga itu kan ya. Padahal di dalamnya, peperangannya tidak pernah ada akhirnya. Gencatan senjata pun tidak pernah. Ya, kalau sudah benci laki dan perempuan, hawa nafsunya muncul. Berantem atau ada orang-orang khusus yang mencari pelampiasan kepada orang lain. Biasanya kepada para mantan. Ya, makanya mama-mama, ibu-ibu, kalau berantem gak usah tulis di sosmed. Benci banget gue sama laki gue. Gue benci banget lihat bini gue. Nanti kalau yang baca itu mantannya dia kasih like 2 kali, subscribe 15 kali mungkin. Ya. Karena sudah masuk di ranah umum. Ya. Pertengkaran di rumah kita boleh gak sih cekcok? Boleh, cepet banget. Cekcok boleh gak cekcok? Boleh, karena cekcok itu kan dicek supaya cocok. Ya kan? Kalau udah cocok ya wah fine lah, diam-diam lah ya kan ya. Di mana sih keluarga yang gak pernah cekcok, semua pasti pernah cekcok. Ya. Apakah kalau sudah cekcok akhirnya sudah selesai rumah tangga kita? Sudah selesai? Belum, ini baru permulaan. Nah Yesus dalam setiap Injil ya, khususnya Injil sinoptis, akhir zaman itu ditandai dengan berbagai macam kekacauan. Ya, ada hujatan terhadap Yesus. Ada orang yang gak senang sama orang-orang yang gereja. Ya, jadi saudara-saudara gak usah menjadi aneh. Karena saudara-saudara dan saya itu sudah diseumpamakan ya domba di tengah-tengah serigala yang buas. Ya, jadi gak usah aneh lah kalau saudara-saudara dibenci. Itu gara-gara Yesus. Maka Rasul Paulus bilang apa? Ini gara-gara Yesus, hidupku setiap harinya ada dalam ancaman dan bahaya. Ya, gara-gara Yesus. Barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkan kembali. Tapi barang siapa yang tidak, ataupun dia memelihara, ataupun dia mempertahankan nyawanya, justru dia akan kehilangan. Jadi saudara-saudara di dunia ini, Allahnya menginginkan besok lusa, sangkakala ditiupkan, seluruh dunia akan selesai. Saudara-saudara dan saya menerima kehidupan kekal. 6-7 tahun yang lalu katanya di atas langit Eropa itu bunyi tiupan menderu-deru yang orang yakini bahwa itu adalah tiupan sangkakala. Dan banyak orang menjadi ketakutan dan banyak yang rajin ke gereja juga. Saya bilang di jemaat, ya itu memang benar tiupan sangkakala, tapi itu baru geladi kotor. Ya. Belum geladi bersih. Cuma karena sudah geladi, cepat atau lambat pasti akan terjadi. Jadi mari kita waktu yang ada ini kita gunakan baik-baik, ya kan ya. Yang belum sayang-sayang betul sama istrinya, sama anak-anaknya, sama suaminya, sekarang. Karena saya udah menguburkan banyak manusia. Ya. Begitu dikubur, banyak nangis. Cuma ada 2 jenis tangisan di kuburan itu. Satu tangisan duka, yang kedua tangisan penyesalan. Ya. Kalau duka itu selesainya mungkin 1-2 bulan hilang. Tapi kalau penyesalan, selama Bapak Ibu dan saya bernafas, tetap ada di dalamnya. Menyesal banget, ya. Mama begitu baik sama saya, papa begitu baik sama saya, anak-anak muda ya depan-depan ini, ya. Kalau nanti sudah meninggal orang tua,
dunia ini hilang kemegahannya. Maka ada lagu yang bagus tuh yang dinyanyikan sama orang Kupang itu kalau nggak saya salah ya. Tentang mamanya yang pergi kan. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar. Ada anak muda yang nyanyi itu. Iya. Jadi andai-andai saja nak ya. Papa mama masih ada, sayang-sayang lah ya. Sekolah yang betul, kuliah yang betul. Jangan pakai ancaman, gak mau kuliah, malas kuliah. Gara-gara cuma suruh beli sabun aja, ngambek. Itu anak-anak muda gak mau kuliah, gak mau sekolah. Emang kami yang rugi, kalian yang rugi gak mau kuliah. Sekarang yang namanya kuliah aja susah cari kerjanya, betul kan ya? Jadi abang-abang yang di depan, gak usah pandang tua pak. Ya, di dunia ini gak ada tua muda, itu hanya ukuran hidup manusia aja. Ya, papa-papa, mama-mama yang lebih berumur dari saya di atas 60-an, ya kan ya, sayang sama istrinya. Ya, dengan nyanyi lagu-lagu yang dulu-dulu itu loh. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, ku peluk dirimu. Waduh, itu semua apa yang disebutkan dengan kolesterol, asam urat turun semua. Kenapa? Ada sesuatu yang menyenangkan. Di sini ada yang dokter ya. Ada dokter. Ada yang apa? Endorfin namanya. Ya, endorfin ya. Itu sesuatu zat yang membuat kesenangan yang luar biasa. Kalau seperti Pak Francis masih muda-muda itu kan nyanyikan lagu-lagu yang saat-saat sekarang aja ya. Umpamanya lagunya. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan. Gak ada yang gak tahu lagu-lagu yang saya nyanyikan. Padahal saya sudah berusaha untuk lagu-lagu yang susah tadi itu. Tapi banyak yang tahu. Dan pada bagian terakhir, pelihara hidup saudara-saudara dengan keimanan yang baik. Karena hawa nafsu itu sebenarnya menurut saya tidak akan berhenti ketika saudara-saudara beribadah. Enggak. Dia akan semakin dekat. Ya. Justru semakin banyak Bapak Ibu dan saya baca firman Tuhan, semakin banyak mendengarkan firman Tuhan, di situ juga semakin kuat iblis itu menggoda. Ya. Jadi perbaikilah citra diri mumpung kesempatan masih ada. Karena hidup Bapak Ibu dan saya ini berbatas kayak kuota. Kalau sudah habis langsung berhenti. Selesai. Ya. Jadi anak-anak muda dengar benar baik-baik ya nak. Dulu Om Nyoman ini jadi pendeta di awal tahun 2000-an, itu nguburin orang dari 2000-an sampai 2015, itu biasanya yang dikuburkan orang-orang tua. Anak-anak mengantar ke kuburan. 2015 ke sini kebalik. Anak-anak yang meninggal, orang tua yang antar. Berarti hidup itu sebuah misterian. Kita nggak pernah tahu kapan bisa berhenti. Terus gimana sih punya hidup iman yang baik? Sayangnya sampai hari ini kan tidak ada alat deteksi iman kan? Betul kan? Kalau umpamanya ada alat deteksi iman, umpamanya dipasang di pintu utama di sana, ya, dekat adik saya Mbak Widi situ, ya. Begitu orang masuk di main gate pintu utama itu, imannya low, rendah, bunyi dia, net. Jemaat yang udah keburu di dalam kan lihat kan, wah rajin-rajin kebaktian masih lemah. Masuk choir, paduan suara kan, bunyi. Oh ternyata sekalipun sering-sering nyanyi masih ya low imannya. Yang terakhir kan akan masuk kan pendeta dan para penatua. Begitu mereka masuk meledak alatnya, duar. Ternyata selama ini biang keroknya mereka di gereja. Ya, ini sebuah warning.
keimanan tidak ditunjukkan dengan jabatan gereja. Tidak. Ya. Tidak ditentukan karena saya pendeta, saya paling depan masuk surga. Enggak, ya. Ya. Tapi saya cuma mau bilang, kesalehan itu juga enggak ditentukan dengan banyaknya kita berderma di gereja, berpersembahan. Rajin untuk segala macam di gereja, enggak. Kesalehan itu hanya akan terus ada pada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian ketika kita dekat dengan Tuhan. Kata Daud pasal 37 ayat 23 sampai dengan 33 kitab Mazmur, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi prospek kehidupan jemaat Tuhan di GKI Cipinang Elok ini benar-benar ada di dalam kontrolnya Tuhan. Saudara-saudara bisa datang ke ibadah malam hari ini saja. Ini ibadah kan mulai setengah 8 ya. Sekalipun memang dari awal sudah disiapkan perjamuan makan. Ya. Tapi kan kita kan tujuan ke sini bukan makan kan? Kalau kita mau makan aja kan banyak lewat somai segala macam, pempek, otak-otak. Dulu saya masuk ke Jakarta tahun 81, depan mes kami itu ada jual otak. Saya bingung, ini otaknya siapa ini jual? Maklum saya kan dari Kupang, waktu di sana itu nggak ada yang jualan kayak gitu. Saya sampai tanya papa saya, Pak itu otaknya siapa yang dijual? Ya. Hari ini kita diingatkan baik-baik, yuk kita gunakan otak, akal budi. Karena Rasul Paulus bilang ya keselamatan itu kan pekerjaan antara otak, akal budi ya dan juga dengan hati dan jiwa. Jadi mari kita yuk baik-baik aja ke gereja ya. Seperti inilah ya kebaktian itu menurut teman saya seperti inilah. Ya. Ada banyak hal yang Tuhan sampaikan, saudara-saudara dapat resapi, lakukan. Karena kita nggak tahu nanti 3 jam di depan menjadi apa kita nggak tahu. 7-8 hari lalu saya pergi ibadah penghiburan salah satu simpatisan teman saya di GKI Pondok Indah, GKI Kebayoran Baru. Ada adik saya di situ, Pendeta Woro namanya. Dia punya simpatisan meninggal disemayamkan di rumah sakit Semanggi itu. Rumah sakit apa namanya itu? Siloam. Kak bisa ini kak, oke lah kakak bantu bikinlah kebaktian. Pas di situ ketemu karena saya pakai nama di tata ibadah namanya Nyoman, ada juga di situ ada orang namanya Wayan, orang Bali. Dia dinas di Angkatan Laut juga sama dengan saya, saya nggak kenal. Oh iya akhirnya kita bicara bahasa Bali lah. Selesai. 3 hari atau 4 hari setelah itu, yang punya keluarga yang meninggal ini telepon saya, Pak Nyoman, Bapak masih ingat Pak Wayan yang kemarin foto-foto sama Bapak itu yang ngobrol-ngobrol? Oh iya, sekarang dia udah meninggal Pak. Disemayamkan di tempat yang sama, yang kemarin juga di Siloam. Cuma saya mau bilang itu, kita nggak ngerti hidup, badannya bagus, seger, besar. Waktu meninggal nggak ada yang tahu. Ya, ada orang yang tidur, meninggal. Ya, jadi ini menjadi warning supaya kita ini mempersiapkan diri. Ayo jerat dunia banyaklah. Ya, saya sebagai pendeta, ini ada adik saya yang ada pendeta juga di belakang ya. Saya selalu katakan kepada jemaat, ini kan bukan khotbah umum mimbar ya, mingguan. Saya walaupun tampangnya seperti ini, serem, banyak wanita yang senang sama saya. Iya. Nah, itulah salah satu yang saya warning bagi istri saya, doakan saya, ketampanan saya ini tidak membuat orang-orang menjadi jatuh gitu loh. Cuma saya bilang, pendeta seperti saya, ya, atau mungkin pendeta yang lainnya, kejatuhannya itu sama para ya mungkin wanita atau yang lainnya. Tapi saya selalu ingat dan sadarkan diri, hati-hati Nyoman, ketenaran hamba-hamba Tuhan itu jatuh hanya gara-gara itu. Ya, sehingga mari itu juga jerat bagi saya atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, jangan menggunakan ketenaran, jangan menggunakan kekayaan, apalagi toxic sukses, kekayaan yang sudah kita gunakan untuk dulu kan miskin kan susah kan, hanya beli bubur ayam 1 mangkok bertiga ya. Begitu kaya raya makan tempat-tempat hebat ya, campur sabu. Bahaya. Kita yang dari dulu yang kita tidak punya sekarang punya jadi luar biasa sombongnya. Itu juga menurut saya hawa nafsu. Kesombongan itu hawa. Jadi rendah hatilah Bapak Ibu jemaat.
ke gereja, ya kita ibadah kan paling lama berapa jam sini? Ini udah 8:30. Ya, baru 1 jam kurang. Kan ada lagu firman Tuhan kan, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan kan, daripada lebih baik. Enaknya kalau di gereja tuh langsung suaranya sama ya. Makanya ini penghuni-penghuni kerajaan sorga semua, Pak Pendeta, Bu Pendeta, ini saudara-saudara kita. Saya di kantor saya di Armada itu, di kantor saya di Armada Gunung Sahari. Saya kalau khotbah kan seperti ini, di gereja kami juga ada separuh dari sini lah. Pemusik sebelah kiri, sini song leader ya. Karena saya waktu itu khotbah tentang Allah bertakhta di atas puji-pujian. Pemusik bicara, pendeta ya, berarti kami ini pemain musik dan juga para penyanyi ini punya tempat khusus di kerajaan surga. Oh ya pasti bang, nggak usah khawatir. Kalian kan penyanyi, pemain musik, sangat dibutuhkan di kerajaan surga. Oleh karena itu kalian pergi duluan lah ke sana ya. Ya. Persiapkanlah dulu segala-galanya, nanti biar kami pendeta dan hamba-hamba Tuhan dan jemaat itu datang belakangan ya. Karena memang kalian adalah orang-orang yang mulai ketakutan ya. Ya. Enggak usah takut ya nak, ya ini cuma hanya sebuah ini bisa-bisanya si Nyoman aja ya. supaya kita juga ingat baik-baik, gak ada orang yang akan hidup 1000 tahun tuh gak ada. Sekalipun firman Tuhan bilang 1 hari menurut Tuhan itu sama dengan 1000. Ada gak manusia yang sampai 1000 tahun? Hampir ada, yaitu Metusalak 969. Tapi untuk 1000 tahun 1 hari gak ada. 2 menit terakhir, karena hidup ini berbatas, ayo bikin baik-baik aja ya. Sayang-sayanglah, maaf-maafin aja satu dengan yang lainnya. Yang gak usah yang berantem-berantem kayak gimana gitu ya. Ya dosanya di Jakarta sampai di kampung halaman tahu. Iya. Ya kan? Maafin aja lah, kalau di kampung halaman saya di Bali itu ada lagunya, kalau kita saling berdosa, saling gak baku enak gitu kan, ada nyanyi lagunya itu, mungkin ada beberapa yang teman yang tahu ya. Molo adong nasalah manana urang. Wow, sayang jumau. Udah pada tahu semua lagu-lagu. Malah saya persiapkan dari 6 abad lagu-lagu ini. Tapi jemaat di sini memang top, hebat luar biasa ya. Itu yang saya sampaikan hari ini ya. Bila di dalam pekan doa kita, kalau kita mungkin di rumah nggak bisa berdoa dengan cepat atau tutup tangan, lipat tangan mata, nyanyilah. Ya, karena nyanyi itu juga adalah doa. Karena saya kemarin mengkritisi satu orang bapak di ibadah, dia disuruh doa aja nggak mau, doa makan padahal. Satu ibu bilang, Pak doa makan Pak, dari jauh langsung surrender, angkat, nggak bisa, menyerah. Belum disuruh doa yang lain sudah, akhirnya dia nggak mau doa, satu orang ibu lah yang berdoa. Setelah selesai makan saya dekati bapak itu, Pak, kenapa Bapak nggak mau berdoa untuk makan? Maaf Pak Pendeta, saya nggak biasa doa di hadapan orang banyak. Itu doa makan kan gampang dan pasti dijawab Tuhan. Ya kan? Doa makan kan doa yang paling mudah dan pasti dijawab. Begitu amin langsung ada. Iya. Kenapa nggak mau doa? Ya, padahal makanan yang kita makan tadi itu sudah disiapkan dari 3 hari yang lalu, sudah dirapatkan. Ya, sehingga sebelum doa pun sudah. Nanti besok kalau kita susah jemaat, doa makan itu berubah menjadi doa syafaat. Ya kan? Kalau udah susah, doa tidur malam, aminnya besok pagi itu. Ya, kalau sudah susah. Tapi kalau happy itu kadang-kadang, ya kan ya, udah nyendok masuk mulut baru, wah belum Tapi Tuhan bilang, ketika engkau duduk, berdiri, berbaring, aku mengenal engkau. Siapakah kamu? Kiranya firman Tuhan di hari ini, ya terus menguatkan kita anak-anak muda, ya yang jago-jagoan ini, laki-laki ya. Kalau sudah mulai cari-cari pacar itu tolong emosinya agak diturunkan sedikit ya. Jangan paksa-paksa mama, cari yang seiman ya. Pendeta kami berdua ini di sini yang mau berkati yang sama-sama iman aja rusuh luar biasa. Ya, apalagi yang beda. Saya bilang sama anak saya yang laki, dia nggak mau masuk karena dia baru pulang kuliah katanya belum mandi. Bang, kalau kau anak saya blasteran Batak Bali, jadi panggilnya Bang Nyoman. Bang Wayan, Bang, kalau kau nanti pacaran, kayak papa dulu ya. Jadi pacar itu kamu wajib untuk disapu-sapu kepalanya itu, dielus-elus lah gitu kan. Apa namanya itu ya?
dielus-elus lah, dibelai. Ya. Ngapa harus belai-belai? Pastikan gak ada paku di situ, saudara. Ya. Kalau ada paku karena cerita-cerita kami dulu masih kecil di Kupang itu, kalau ada perempuan ada pakunya itu pasti. Nah saya nggak bilang itu saudara-saudara ya. Biarlah firman Tuhan berjaya mempersiapkan kita. Contoh-contoh kejahatan yang tadi saya sudah sampaikan termasuk diri saya dengan kelemahan-kelemahan saya. Itulah menjadi sebuah tema kehidupan kita. Kita kuat karena Tuhan kita kuat. Kita menang karena Tuhan kita sudah pasti memberikan kemenangan. Jangan jatuh oleh karena dosa, tapi berusahalah untuk menjadi orang-orang yang menang terhadap dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, waktu yang cukup panjang mendengarkan firman. Dan kami minta kepada Engkau sebagai Bapa yang baik, Engkau tahu kelemahan-kelemahan kami di bidang-bidang apa yang kami dapat mudah jatuh. Mari Tuhan Engkau tolong melalui firman hari ini. Karena dosa, baik itu percabulan, perzinahan, hal-hal yang lain, itu diakibatkan karena hawa nafsu yang besar dalam diri kami. Mohon kiranya Engkau berikan kepada kami segala apa yang menjadi senjata melawan kekuatan dosa. Dan kami percaya melalui firman ini kami semakin dekat dan erat bergaul dengan Tuhan. Inilah doa syukur kami kepada Engkau Bapa, terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Hobos. Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Saya tidak mau melanjutkan khotbahnya Bapak Pendeta Nyoman. Cuma saya mau berbicara bahwa kami mencoba untuk mengajak bersama-sama merenungkan apa yang sudah Pak Pendeta sampaikan. Ada quote dari Ibrani mengatakan, sebentar aja, bekerjalah seakan-akan engkau hidup 1000 tahun. Tetapi ketika kita sampai pada gereja, ketika kita sampai pada berdoa, anggaplah bahwa itu adalah hari terakhir kita. Mudah-mudahan, mudah-mudahan kita berkenan. Saya di sini Frans and Fresh mengajak Bapak Pendeta untuk menyanyi. Terima kasih. Maaf, ada yang ketinggalan.
waktu yang masih tersisa. Semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera berhenti, mumpung kita masih diberi waktu. Yang terbaik hanyalah segera Baik, selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat. Saya persilakan untuk yang hari ini bertugas. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, dalam rangkaian doa malam ini, kami mau menaikkan doa untuk upaya penegakan hukum atas kasus narkoba, terutama penegakan hukum di Indonesia. Biarlah Tuhan, Engkau memberi hikmat kepada para penegak hukum dalam menangani kasus narkoba, baik di tingkat rendah sampai tertinggi, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum dengan baik dan dalam koridor hukum serta ketentuan yang berlaku, sehingga kasus-kasus narkoba di Indonesia pada khususnya dapat ditangani dengan baik. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami juga pada saat itu teringat untuk orang-orang yang terjerat oleh narkoba ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau saja yang akan mengubah mereka, mengetuk hati mereka agar mereka juga dapat bertobat dan mau meninggalkan segala jerat narkoba tersebut ya Tuhan. Tolong kiranya Engkau juga yang akan memberikan hikmat agar mereka dapat pulih ya Tuhan Yesus dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan baik ya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk keluarga, lingkungan gereja, lingkungan masyarakat agar juga dapat menerima anak-anak-Mu ini juga ya Tuhan yang mau bertobat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pusat-pusat rehabilitasi yang Tuhan pakai untuk memulihkan mereka ya Tuhan. Kiranya baik pengobatan-pengobatan yang dilakukan maupun juga dokter perawat yang merawat mereka, Tuhan juga berkati ya Tuhan agar pusat-pusat rehabilitasi ini juga dapat memberikan kesembuhan untuk para mereka yang terjerat narkoba ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa Tuhan semua anak-anak-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita belajar sesuatu yang baru lagi tentang jerat dunia yang memabukkan. Tadi Pendeta Nyoman sudah sampaikan, ternyata jerat dunia yang memabukkan itu bukan hanya anggur, bukan hanya minuman keras. Tadi apa aja Bapak Ibu masih ingat? Ada? Iya, hawa nafsu seperti perzinahan,
percabulan. Terus kemudian Pendeta Nyoman juga sampaikan terkait narkotika. Kayak gitu. Jadi seperti yang tadi di awal ya, yang aku bilang kalau misalnya kita lihat dunia tuh ngeri gitu ya. Ada berita pembunuhan lah segala macam, itu yang bikin kita jadi goyah gitu ya, iman kita terkadang kayak gitu. Tapi di sini kita hanya butuh Tuhan dalam setiap area kehidupan kita, dalam setiap jam kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita menaikkan pujian kita ya Tuhan tiap jam. Sejahtera. Jadikanlah firman Tuhan sebagai kekuatan untuk mendorong semua bentuk hawa nafsu dunia. Ketahuilah bahwa Allah dalam Yesus Kristus menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah hari ini. Jangan lupa untuk besok kita akan kembali pekan doa pada hari yang ketiga, yaitu temanya iri dan dengki yang memanaskan hati, yaitu Pendeta Mestika Hulu. Jadi jangan lupa hadir, dan juga untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, ada kotak persembahan di depan. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.